Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi mata kuliah pengembangan sistem manajemen mutu yang telah memasuki latihan ke-27 tentang informasi terdokumentasi. Dengan capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mampu menjelaskan tentang informasi terdokumentasi dalam ISO 9001-2015. Informasi terdokumentasi adalah informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi. Format informasi terdokumentasi dapat berubah berbagai format atau media dan berasal dari bermacam sumber, misalnya kertas, magnetik, elektronik atau optical computer disk, fotograf, ataupun master sampel. Informasi terdokumentasi dapat berupa yang pertama dokumen, yaitu informasi yang dibuat dalam rangka beroperasinya organisasi atau sebagai acuan kerja, biasanya seperti standar operasional prosedur, dan ini biasanya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhannya dan perubahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kemudian yang kedua adalah rekaman, rekod atau catatan, yaitu bukti hasil yang telah dicapai atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti misalnya data atau hasil dari suatu kegiatan, dan ini biasanya tidak bisa dirubah. Manfaat daripada informasi terdokumentasi yang pertama adalah komunikasi informasi, yaitu sebagai alat untuk transmisi informasi dan komunikasi. Yang dimaksud transmisi adalah pergerakan informasi, itu dimana pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi. Kita memastikan bahwa informasi sampai secara akurat dan dapat diandalkan. Jenis dan luasnya informasi yang didokumentasikan tergantung pada sifat produk organisasi dan proses, tingkat formalitas sistem komunikasi, dan tingkat keterampilan komunikasi dalam organisasi dan budaya organisasi. Jadi dalam hal ini, informasi yang terdokumentasi dari satu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dan juga dapat dijadikan bahan informasi untuk kepentingan tertentu. Berikutnya adalah bukti kesesuaian. Artinya penyediaan bukti bahwa apa yang direncanakan sebenarnya sudah dilaksanakan. Kemudian knowledge sharing, berbagi pengetahuan. Jadi di informasi terdokumentasi dapat dijadikan berbagi pengetahuan di situ. Kita melihat dokumen apa, kita dapat pengetahuan di situ sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah alat untuk menyebarluaskan informasi dan melindungi pengalaman organisasi. Contoh spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengembangkan suatu barang atau jasa. Jadi spesifikasi teknisnya itu tersimpan di dalam satu dokumen yang telah kita kelola dan kita pelihara dengan baik. Persyaratan dokumentasi ISO 9001-2015 yaitu pada klausul 44 mewajibkan perusahaan memelihara informasi terdokumentasi dan menyimpan informasi terdokumentasi untuk mendukung operasional proses. Jadi informasi terdokumentasi ini sangat penting karena di situ merupakan data-data yang tersimpan. Kita bisa melihat apa dari perusahaan itu, bisa melihat dokumennya, bisa melihat rekamannya, apa yang sudah dilakukan, apa pedoman-pedomannya, di situ kita bisa lihat. Jumlah dan cakupan informasi terdokumentasi bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Dan ini tergantung pada besar atau kecilnya suatu organisasi, jenis barang dan jasa yang diusahakan, kemudian kompleksitas proses. Misalnya ada perusahaan yang cabangnya banyak, itu mungkin lebih besar informasi terdokumentasi yang diperlukan, termasuk juga kompetensi personelnya. Nah, itulah yang menyebabkan besar atau cakupan informasi terdokumentasi berbeda antara satu perusahaan satu dengan yang lain.
Di dalam informasi terdokumentasi terdapat dokumen wajib, antara lain yaitu ruang lingkup sistem manajemen mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok. Ini berupa dokumen yang tadi bahwa dokumen itu bisa dijadikan acuan kerja dan sifatnya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah rekaman wajib. Rekaman wajib yang terdiri dari rekaman pemantauan dan pengukuran peralatan kalibrasi. Itu ada tanda bintangnya. Berarti ini boleh ditiadakan apabila perusahaan itu tidak pernah melakukan kalibrasi dan pengukuran peralatan. Kemudian yang berikutnya adalah rekaman pelatihan keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Kemudian rekaman tinjauan persyaratan produk dan jasa. Rekaman tentang hasil tinjauan desain dan pengembangan. Kemudian rekaman tentang masukan untuk desain dan pengembangan. Rekaman pengendalian desain dan pengembangan. Rekaman hasil desain dan pengembangan. Rekaman perubahan desain dan pengembangan. Karakteristik produk yang akan diproduksi dan jasa yang akan diberikan. Dan rekaman tentang properti pelanggan, dan rekaman perubahan ketentuan dalam produk atau jasa, rekaman kesesuaian produk atau jasa dengan kriteria penerimaan, rekaman output atau hasil yang tidak sesuai, pemantauan dan pengukuran hasil, program audit internal, hasil audit internal, hasil dari tinjauan manajemen, hasil tindakan korektif. Ini merupakan rekaman wajib yang harus ada menurut ISO 9001-2015. Kecuali yang tanda bintang boleh ditiadakan apabila memang di perusahaan itu tidak dilakukan kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah dokumen non wajib, yaitu terdiri dari prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang berkepentingan, prosedur untuk menangani risiko dan peluang, prosedur untuk kompetensi, pelatihan, dan kesadaran terhadap sistem manajemen mutu, prosedur untuk pemeliharaan peralatan dan alat ukur, prosedur untuk pengendalian dokumen, prosedur penjualan, prosedur untuk desain dan pengembangan, kemudian prosedur untuk produksi dan penyediaan jasa, prosedur pergudangan, prosedur untuk pengelolaan ketidaksesuaian dan tindakan korektif, prosedur untuk pemantauan kepuasan pelanggan, prosedur untuk audit internal, prosedur untuk tinjauan manajemen. Dokumen non wajib ini boleh tidak ada, tetapi perusahaan cenderung mengadakan untuk memperlancar atau meningkatkan kinerja organisasi, sehingga kegiatan organisasi lebih terarah dan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya kita memasuki pengendalian informasi terdokumentasi. Yang pertama adalah distribusi, yaitu penyebarannya kemana aja, kemudian aksesnya, bagaimana cara mendapatkan, dan kemudian temu balik, bagaimana cara menelusurinya, sehingga dengan cepat dan tepat, serta penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk memastikan agar informasi tetap dapat terbaca, baik terbaca oleh manusia atau bisa dibaca oleh mesin atau aplikasi atau sistem komputer yang digunakan. Kemudian pengendalian perubahan. Nah, ini biasanya pengendalian perubahan itu biasanya khususkan untuk dokumen. Bagaimana cara melakukan perubahan terhadap dokumen yang sudah ada. Kemudian penentuan masa simpan. Umumnya ini digunakan untuk rekaman. Seberapa waktu yang diperlukan untuk menyimpan atau kapan waktunya untuk dimusnahkan. Kemudian pengendalian dokumen eksternal, yaitu dokumen-dokumen yang diambil dari luar tetapi digunakan untuk acuan pelaksanaan organisasi atau yang disebut dengan istilah referensi. Jadi itulah pengendalian
informasi terdokumentasi harus dapat dikelola dengan baik. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami. Dan seperti biasa, kalau masih ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan dengan menggunakan media yang sudah ditetapkan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku kerja praktek. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.